Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahabi Nurul Imani dengan NIM 2310122. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan yang berjudul konsep dasar bimbingan dan konseling peserta didik. Untuk agenda yang akan saya bahas akan ada di slide selanjutnya ya. Dadah. Nah, untuk agenda yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Yang kedua ada tujuan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada fungsi bimbingan dan konseling. Lalu yang keempat ada asas-asas bimbingan dan konseling. Lalu yang kelima ada prinsip bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu jenis bimbingan dan konseling. Sekarang kita memasuki kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses membantu seseorang dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya, menurut Glading pada tahun 2012. Dan menurut American Counseling Association atau ACA, konseling didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental, perkembangan psikologis, atau manusia melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku atau sistemik dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan pribadi atau kemajuan dalam karir serta untuk mengatasi psikologi. Jadi, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah upaya pedagogis untuk menciptakan lingkungan perkembangan individu yang ideal. Pembahasan kedua ini kita akan membahas tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa dalam mencapai potensi mereka atau menginternalisasi prinsip-prinsip yang tergantung dalam tugas-tugas dari perkembangan siswa itu sendiri. Pada pembahasan ketiga kita akan membahas tentang fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri. Untuk fungsi yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman. Fungsi ini membantu peserta didik memahami perasaan, pemikiran, dan perilaku mereka sendiri serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka. Lalu ada fungsi preventif. Fungsi ini mencegah munculnya masalah dengan memberikan informasi, pelatihan, dan bimbingan yang memungkinkan peserta didik menghindari atau mengatasi masalah sebelum masalah itu menjadi lebih luas. Lalu ada fungsi pengembangan. Fungsi ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, minat, dan potensi mereka sehingga mereka dapat mencapai tujuan pendidikan atau karir mereka. Lalu ada juga fungsi penyembuhan. Fungsi ini memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan emosional, sosial, atau psikologis untuk membantu mereka mengatasi masalah dan memulihkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini membantu peserta didik untuk menemukan jalur pendidikan, karir, atau pengembangan pribadi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Lalu ada juga fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi baik di sekolah maupun keluarga dan masyarakat. Lalu ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan tuntutan dan harapan yang ada dalam lingkungan pendidikan atau sosial mereka. Selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini membantu peserta didik yang mengalami kesulitan akademik atau perilaku untuk meningkatkan kinerja mereka melalui strategi pembelajaran dalam pengembangan keterampilan. Lalu ada fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi ini memberikan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik. Lalu yang terakhir ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didik melalui dukungan, pemeliharaan hubungan yang positif, dan pemberian sumber daya yang diperlukan. Memasuki pembahasan keempat, kita akan membahas asas-asas dari bimbingan dan konseling. Di sini ada 10 asas yang ada dari bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan ini artinya menjamin bahwa semua informasi yang dibagikan oleh
klien akan dijaga kerahasiaannya oleh konselor, kecuali dalam situasi yang mengancam kehidupan atau keamanan. Lalu yang kedua ada kesukarelaan. Setiap partisipan dalam proses bimbingan dan konseling terus berpartisipasi secara sukarela tanpa tekanan dari pihak lain. Lalu yang ketiga ada keterbukaan. Konselor harus terbuka dan jujur dalam interaksi dengan klien, serta mendorong klien untuk berbicara dengan terbuka tentang masalah mereka. Lalu yang keempat ada kekinian. Kekinian ini artinya yaitu proses bimbingan dan konseling harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan klien saat ini, serta mengikuti perkembangan dan tren terkini dalam bidang bimbingan dan konseling. Lalu yang kelima ada kemandirian. Kemandirian ini mendorong klien untuk mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat untuk kehidupan mereka. Lalu yang keenam ada aktivitas. Proses bimbingan dan konseling harus melibatkan kegiatan yang dirancang untuk membantu klien memahami diri mereka sendiri dan menyelesaikan masalah mereka. Lalu yang ketujuh ada kedinamisan. Bimbingan dan konseling harus dilakukan secara aktif, dinamis, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan klien. Lalu yang kedelapan ada kenormatifan, menegakkan standar etika dan moral dalam praktek bimbingan dan konseling, serta memastikan bahwa interaksi antara konselor dan klien sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Lalu yang kesembilan ada ahli tangan. Maksud dari ahli tangan ini, konselor harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang bimbingan dan konseling, serta terus meningkatkan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan. Lalu yang terakhir ada Tutpuri Handayani, prinsip Jawa yang mengajarkan tentang pentingnya guru atau konselor sebagai contoh yang baik dan memberikan bimbingan baik kepada peserta didik atau klien. Prinsip ini mengandung bahwa seseorang konselor harus memberikan teladan yang baik dan membimbing kliennya dengan penuh kasih sayang. Dalam bimbingan dan konseling juga terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijalani dalam melaksanakan kegiatannya. Antara lain yaitu ada bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua klien, artinya kepada semua kalangan. Bimbingan dan konseling ini tidak terlepas dari beberapa golongan, namun semua orang memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling. Lalu ada bimbingan dan konseling itu sebagai proses individuasi, lalu ada bimbingan menempatkan hal yang positif. Lalu ada juga bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Lalu ada pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial. Lalu yang terakhir, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan dalam kehidupan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengetahui jenis-jenis apa saja yang ada dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu orang menemukan dan mengembangkan diri mereka sendiri dalam upaya untuk menjadi orang yang kuat, mandiri, dan berhasil. Lalu ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah layanan yang membantu orang mengenal lingkungan mereka sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah layanan yang diberikan oleh BK kepada orang-orang untuk membangun kebiasaan belajar yang baik, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan keinginan untuk belajar lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada bimbingan karir. Bimbingan karir adalah layanan bimbingan yang membantu orang untuk merencanakan dan mengembangkan masa depan mereka dalam hal pendidikan dan karir. Kita sudah memasuki pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Konsep dasar bimbingan dan konseling peserta didik adalah tentang menyediakan dukungan dan bimbingan kepada individu atau peserta didik untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan untuk membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah, mengembangkan keterampilan, dan merencanakan masa depan mereka. Bimbingan dan konseling juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional, sosial, dan akademis peserta didik. Ini merupakan proses kolaboratif di mana konselor bekerja sama dengan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan yang
telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.